Halo rekan-rekan, saya Dedi Gunawan. Sekarang saya sedang mengikuti kuliahan untuk pasca sarjana di Unrika. Pada hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai hukuman mati di Indonesia, di mana kita tahu bahwa hukuman mati itu adalah sesuatu hal yang paling gimana ya, kalau kita bisa memberikan suatu pemahaman, mungkin suatu hal yang memberatkan bagi manusia kita sendiri. Ya, semua orang pasti susah menerima itu. Nah, tapi pada kenyataannya hukuman itu harus dilakukan, tapi tergantung daripada sesuatu kasus. Misalkan ya kejahatan-kejahatan yang di luar daripada hal-hal yang ringan bisa menjatuhkan seseorang itu. Nah ini beberapa alasan kenapa sesuatu hukuman yang diberikan dengan sanksi hukuman mati itu kan salah satunya kan mempunyai efek jera. Nah, bukan karena hukuman mati itu dianggap dapat dapat membuat si calon kesehatan ini akan supaya dia tidak melakukan hal yang tersebut tidak dilakukan oleh orang lain. Makanya memang kita akui bahwa keadilan bagi sebagian orang itu, hukuman mati itu dianggap bahwa sebagai keadilan yang setimpal bagi manusia yang mengerti dengan apa yang sudah dilakukan dia. Nah, makanya kita tahu juga walaupun perlindungan masyarakat itu tentang hukuman mati dianggap seharusnya hal yang paling ampuh untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang sangat berbahaya. Nah, maka dari itu hal-hal yang teori tentang penerapan hukuman mati di Indonesia itu ada 3 teori. Di mana teori pertama adalah teori restribusi, di mana hukuman mati sebagai pembalasan atas kejahatan dilakukan, untuk gimana istilahnya, mata ganti mata. Nah, di teori kedua ada teori pencegahan umum. Nah, kita tahu nih, ini kan pada masyarakat umum kan harus mengerti tentang hukuman mati ini sebagai efek jera bagi masyarakat luas, agar apa? Tidak melakukan kejahatan serupa seperti saya cerita di sebelumnya. Nah, teori ketiga yang saya bawa dengan teori pencegahan khusus, di mana hukuman mati untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali. Nah, makanya itu diberikan penerapan 3 teori tadi. Nah, dasar hukumnya di mana? Tidak ada. Dasar hukumnya ada di pasal 98 KUHP, mengatur tentang pidana mati. Pasal ini menyatakan apa? Bahwa pidana mati dapat diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana mengayomi masyarakat. Dan pasal 98 beberapa yang lain KUHP mengatur tentang pidana mati ini. Makanya disebutkan di mana pidana mati ini ada contohnya nih, pembunuhan berencana, ada disebutkan di pasal 304 KUHP. Nah, ada juga tentang terorisme. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, ada juga yang ketiga tentang narkotika. Kita tahu kan narkotika di mana di Indonesia ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang upaya gimana dampak dari hukuman mati itu tadi. Nah, saya ada statistiknya gimana dari tahun 2014 sampai 2024 itu angka total untuk mencapai vonis terpidana mati itu ada di angka 517. Nah, dominannya kasus yang di Indonesia ini yang paling tinggi itu kasus narkotika. Ya, kita tahulah narkotika di Indonesia ini gimana lah, penyelundupan segala macam. Makanya hukuman mati ini itulah sebagai dampak sosialnya. Makanya ada dampak secara hukumnya, ada dampak secara psikologisnya. Nah, yang kita tahu tentang secara sosialnya, efek jera mencegah orang melakukan kejahatan yang sama. Efek hukumnya ya memang sih dianggap hukuman mati itu sebagai pelanggaran HAM. Kenapa? Mengambil hak merdeka seseorang itu. Nah,
secara psikologis penderitaan yang berkepanjangan sebelum dieksekusi, dan keluarga trauma kehilangan keluarganya. Kenapa? Orang tersebut dihukum mati, otomatis dia akan berkurang dalam keluarganya. Nah, secara etika nih, apakah negara memiliki hak untuk mengambil nyawa warganya, untuk bahkan untuk melakukan kejahatan berat? Nah, itulah makanya kita ini kadang-kadang dilema antara memberikan suatu dampak hukuman mati ini terhadap masyarakat yang melakukan kejahatan yang sangat keji, narkotika ataupun tentang terorisme. Apakah itu dampaknya sangat baik atau tidak? Nah, itulah kadang-kadang pandangan kita ini. Makanya edukasi inilah kita perlu untuk memahami, supaya apa? Orang paham dulu nih, supaya orang tidak melakukan hal yang sama, ya seperti yang hal-hal dari sebelumnya saya pernah utarakan tadi. Nah, sebagai rangkumannya, rangkuman dari hukuman mati itu sendiri, sebenarnya ini penerapan hukuman mati merupakan isu konflik yang melibatkan aspek hukum, moral, dan sosial. Karena apa? Hukuman mati ini dianggap tidak manusiawi, tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Ya kita tahu lah, narkotika makin lama makin banyak. Sementara hukuman mati tetap berjalan, tapi tetap aja orang melakukan itu. Nah, itulah kadang-kadang pola pikir kita ini. Cobalah kita lihat lagi, kenapa hukuman mati ini ada, kenapa kita menerapkan seperti ini. Nah, itulah supaya apa? Lebih masyarakat itu lebih efektif menerimanya, dan lebih melihat lagi apa efek jeras terhadap kejahatan yang dilakukan dia. Nah, contoh kasus nih, satu yang pernah kita ingat mungkin bom Bali. Di saat bom Bali itu dikeluarkan dengan hukuman mati. Kenapa? Menewaskan dan terorisme segala macam. Nah, yang kedua, penyelundupan narkotika. Nah, oleh Andre Chan di Bali. Nah, itu kan dua kasus. Nah, tentang gembong narkoba, Ferdi Budiman. Anda tahu kan Ferdi Budiman? Nah, keempat, mungkin yang paling viral yang kemarin-kemarin, Freddy Sambo, kan hukuman mati. Nah, mungkin itulah dari ulasan tentang hukuman mati yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya untuk hal-hal dampak dan efektif untuk hukuman mati di Indonesia. Terima kasih.